Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Nur Arifin, Azhar Alfian Rosadi, Yoga Fediansah, Dia Rohmatul Laili, dan Amelia Kusuma Dewi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penghentian penyidikan. Kewenangan diskresi dalam penerbitan SP3. Bagi kepolisian, dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah hanya ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada pasal 109 ayat 2 KUHP diatur alasan formal penerbitan SP3 bagi penyelidik dari kepolisian. Ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkret yang mengatur perilaku mereka adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana. Adapun ketentuan pasal 76 ayat 1 mengatur bahwa penghentian penyidikan bagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf I dilakukan apabila yang pertama tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang tersebut bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, perkara telah kadaluarsa, pengaduan dicabut khusus delik aduan, dan tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya akan dibahas satu persatu peluang untuk menghentikan penyidikan tersebut dari sudut pandang polisi penyidik. Nama tidak terdapat cukup bukti. Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak menandai untuk membukti kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bila mana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedia minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan pertama benar telah diperbuat suatu tindakan pidana dan keduanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindakan pidana tersebut. Polisi penyidikan dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian. Sekurang-kurangnya ada alat bukti. Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian bukti yang cukup dan dapat dilihat pula secara otentik dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Perkap 14/2012 yakni alat bukti berupa laporan polisi dan 2 alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan. Penghentian penyidikan karena itu juga dapat terjadi karena pelapor atau korban tidak berani meneruskan perkara dan tidak merasa aman bila perkara dilanjutkan ke meja hijau. Seberapa jauh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi UU Nomor 12/2006 mampu mengatasi persoalan ini terletak di luar fokus penelitian. Selanjutnya, peristiwa ternyata bukan perkara pidana. Jika dari hasil penyidikan polisi, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP atau aturan pidana lainnya. Penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam kenyataan tidak begitu mudah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana atau justru bukan tindak pidana. Ya, C. Alasan penghentian penyidikan di luar peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, alasan-alasan formal seperti yang disampaikan sebelum dapat menjadi acuan. Alasan tidak cukup bukti dan juga bukan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dibuka kembali kerap muncul bila mana ditemukan bukti baru yang mengindikasikan sebaliknya. Di luar itu, alasan lain tidak ditemukan dalam antara hukum di atas adalah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang diikuti dengan pencabutan perkara atau penghilangan berkas dengan tujuan menghilangkan jejak administrasi, pelaporan, atau pengaduan. Kesepakatan damai bisa muncul karena pada prinsipnya perkara adalah perkara perdata. Dan campur tangan polisi diperlukan karena mereka memiliki kewenangan menerapkan upaya paksa
atau menahan yang muncul dalam rangka penyelidikan. Dukungan polisi ini menjadi komoditi yang dapat ditawarkan kepada konsumen yang mampu membayar dan hendak menyelesaikan masalah hukum apapun dan tidak perlu dugaan adanya tindak pidana. Penyidik dalam hal ini disalahgunakan sebagai penjual jasa dan dalam proses itu tidak lagi melindungi dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sebagaimana diamanatkan posisinya sebagai pengembang tugas fungsi pemerintah. Selain itu, kerap juga terdengar istilah dipolipasi. Dalam hal ini tindakan penegakan hukum pidana termasuk yang dilakukan oleh kepolisian. Dianggap sekedar dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, yaitu untuk memajukan kepentingan politik dari sekelompok orang. Campur tangan polisian digambarkan di atas pada prinsipnya ditujukan untuk memaksa pihak lain duduk bersama dan mencapai kesepakatan yang diniscayakan mengikuti penerbitan SP3 atau dipeti-eskan. Apabila diartikan negatif, perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh oknum kepolisian dalam hal pelaporan sebenarnya memiliki tujuan lain atau delik yang diperkarakan adalah delik aduan. Sebaliknya, apabila diartikan positif, maka menurut Victor Suprapto, perdamaian tersebut dapat dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum adat. Kemungkinan lain adalah bahwa perkara yang bersangkutan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam kasus-kasus seperti ini, penyidik kepolisian menerbitkan SP3 dengan alasan antara lain pelapor telah berdamai dengan terlapor karena pelapor menginginkan keluarganya tetap utuh. Terlapor mengakui kesalahan, terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatanganinya di hadapan penyidik polisi, dan selanjutnya pelapor menarik keterangannya sebagai saksi dan sebagai korban. Hal serupa juga didukung dengan fakta khusus yang diterima oleh Victor Suprapto di wilayah Sulawesi Utara. C. Prosedur penyelidikan gelar perkara dan SP3. Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikuti penyidik. Prosedur dan mekanisme atau internal ini dapat kita temukan dalam wujud peraturan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perorganisasian Penyidik Tindak Pidana Kabareskrim Nomor 2/2014. Kedua berkabareskrim di atas merupakan polisi regulation atau yang pada akhirnya menjadi problem paling dekat, konkret, kekinian dan paling nyata bagi anggota kepolisian penyidik dalam memutuskan penghentian atau meneruskan perkara. Persoalan di atas layak ditanyakan karena sebenarnya gelar perkara sebagai suatu prosedur penting dalam hukum acara pidana tidak ditemukan pengaturannya di dalam KUHP. Gelar perkara diatur di dalam ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 72 Perkap tersebut. Ketentuan pasal 69 Perkap nomor 14/2012. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Perkap nomor 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar perkara setidak-tidaknya dilakukan 3 kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik kepolisian, sedangkan gelar perkara khusus menurut ketentuan pasal 71 ayat 1 Perkap nomor 12/2014. Kewenangan penerbitan SP2HP A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum tertulis peratur perundang-undangan, artinya secara yuridis formil tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan dan menyanggah validasi atas keabsahan SP2HP yang menghentikan penyelidikan ini. Penyelidikan dengan SP2HP atau penyidik dengan atau tanpa melalui gelar perkara dan
penerbitan SP3 dalam bentuk surat keputusan atau tidak lebih dipandang sebagai urusan internasional. Kesulitan lain di sini muncul dari terbit administrasi dalam satu kasus pelapor menerima SP2 HP A2 padahal berkas-berkas dengan tujuan menghilangkan jejak administrasi pelapor atau pemanduan.